Lelang awan hitam adalah lelang terbesar di kota Batu Hitam. Meskipun telah ada selama lebih dari 10 tahun, tidak ada yang tahu asal-usulnya yang sebenarnya. Pada saat ini di aula belakang tempat pelelangan, dua tetua duduk saling berhadapan saat mereka bermain catur. Yang satu berpakaian merah dan berambut putih. Jika seseorang bisa melihat melampaui janggut putih di pipinya yang kendor dan kerutannya, dia memiliki fitur yang agak tampan. Tidak sulit membayangkan bahwa dia pernah menjadi Casanova di masa mudanya. Penatua lainnya mengenakan jubah biru, tampak lebih halus dan berbudaya. Wajahnya yang tua tampak tenang dengan senyum hangat dan auranya setenang air yang tenang, benar-benar menenangkan. Yelan, seperti kata pepatah, seseorang tidak mengunjungi kuil tanpa alasan. Untuk apa aku berutang kesenangan atas kunjunganmu ke lelang awan hitam? Penatua berbaju biru tersenyum dan meletakkan bidak catur hitamnya sebagai antisipasi. Matanya yang lembut penuh dengan humor yang bagus, sedang menatap temannya. Yelan memutar matanya dan menjawab dengan tidak sabar. Apalagi yang bisa, itu bajingan terkutuk dari keluargaku. Penatua berbaju biru mengangkat alis. Apa yang telah dilakukan Yenuo kali ini sehingga membuatmu begitu marah? Yelan berubah menjadi bola kemarahan saat menyebutkan hal ini. Bajingan terkutuk itu pasti punya sedikit empedu. Dia telah melarikan diri dari orang-orang yang aku sewa untuk melindunginya. Sekarang aku baru saja menerima berita bahwa dia menuju ke arah kota Batu Hitam. Jadi aku di sini untuk menemukan bajingan terkutuk itu. Setiap kali Yenuo muncul sebagai topik pembicaraan, orang tua ini akan terlihat sangat marah sehingga dia tampak seperti siap untuk mencekiknya sampai mati. Namun tidak ada yang tahu lebih baik dariku, betapa teman lamaku benar-benar mencintai satu-satunya cucunya. Dia pasti memanjakannya dan sangat menyayanginya. Dia bahkan tidak bisa memaksa dirinya untuk memarahinya. Dia hanya akan mengeluh tentang dia di depanku, pikir tetua berbaju biru. Yenuo, sudah lama aku tidak melihat bocah itu. Akan lebih baik jika dia sekarang berada di kota Batu Hitam. Jika kita bisa mengetahui di mana dia, mungkin kita bisa mengundangnya ke lelang awan hitam sebagai tamu. Yelan menatap mencemooh pada tetua berbaju biru. Lupakan, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu pikir aku tidak cukup mengenalmu. Kamu selalu berusaha merebut cucuku dariku. Biarkan aku memberimu nasihat, menyerahlah, cucuku yang berharga tidak akan kemana-mana. Penatua berjubah biru berdeham dan tampak benar-benar dihukum seolah-olah temannya telah melihatnya. Aku pasti iri padamu karena memiliki cucu yang begitu berbakat. Jika aku ingat dengan benar, Yenuo seharusnya berusia sekitar 10 tahun ini. Seorang raja bela diri tingkat rendah pada usia 10 tahun, dia akan dianggap sebagai jenius tak tertandingi kemanapun dia pergi. Setelah mendengar pujian untuk cucunya sendiri, Yelan segera membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Jelas sekali, lihat saja cucu siapa dia, lahir dengan bakat alami yang hebat, bersama dengan pengasuhan keluarga Yeku. Akan sangat memalukan bagiku jika dia masih belum mencapai pangkat raja bela diri. Kecuali bahwa anak ini benar-benar suka membuat orang lain khawatir tentang dia, dia benar-benar menyelinap pergi. Yelan merasa giginya gatal memikirkan hal ini. Tidak peduli apa, begitu aku mendapatkannya, aku akan memberinya pelajaran yang sangat bagus. Kita lihat saja apakah dia berani kabur lagi lain kali.
Di jalan-jalan kota batu hitam yang ramai, Ye Nuo bersin saat dia bergegas menuju aula lelang. Dia menggosok hidungnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Aneh, kenapa aku merasa seolah-olah seseorang baru saja memakiku? Apa ada yang salah? Lu Shaochen bertanya sambil menatap Ye Nuo dengan bingung. Ye Nuo berkedip. Itu hanya kentut tua yang mengutukku diam-diam di belakangku. Kakak Lu, apakah kita memerlukan kartu nama saat memasuki pelelangan? Lu Shaochen tersenyum. Adik laki-laki, kamu terlalu banyak berpikir, tidak perlu kartu nama di lelang kota batu hitam. Selain itu, dengan posisi yang dimiliki keluarga Murong di kota batu hitam, kita bisa masuk sesuka hati. Itu bagus. Ye Nuo menghela nafas lega, aku memiliki banyak keraguan tentang ini. Bagaimana jika aku harus meninggalkan kartu nama ketika aku memasuki pelelangan dan aku menyebutkan namaku? Aku harus menggunakan nama palsu. Lagi pula kakek Yun Luo berteman baik dengan orang tuaku. Jika orang tua itu mengetahui bahwa aku berada di kota batu hitam, dia pasti akan menyeretku pulang. Tubuh Ye Nuo mulai gemetar saat memikirkan ini. Guru Oyun melirik anak laki-laki di sebelahnya dan kilatan melintas di matanya. Namun demikian, dia tetap diam. Tepat saat dia mengingat kembali pikirannya, dia mendengar suara sombong dari tidak terlalu jauh. Oh, aku bertanya-tanya siapa itu. Ini nona kedua idiot dari keluarga Murong. Apakah kamu di sini untuk mewakili keluarga Murong dalam pelelangan? Kecuali aku salah, perwakilan sebenarnya dari keluarga Murong seharusnya hanya nona sulung, Murong Ruer. Kamu bahkan tidak berharga. Seorang pria yang mengenakan jubah hijau melambaikan kipas di tangannya. Dia mendekati kelompok itu dengan perutnya yang besar dan menonjol. Guru Oyun dengan lembut mengerutkan alisnya. Ini terasa seperti bertabrakan dengan seekor anjing di sepanjang jalan. Kenapa kemanapun aku pergi, aku pasti akan bertemu dengan sekelompok idiot tak tahu malu. Ekspresi Murong Yan menjadi gelap. Ye Fan, lebih baik kamu berbicara dengan jelas. Siapa yang memberitahumu bahwa Murong Ruer adalah satu-satunya pengambil keputusan dalam keluarga Murong? Ye Fan tertawa puas dan meringkuk bibirnya dengan jijik. Bukankah sudah jelas, bakatmu tidak terlalu buruk Murong Yan? Sayangnya kamu idiot yang tidak tahu apa-apa selain menggunakan kekerasan dan menimbulkan masalah. Murong Ruer benar-benar tidak sepertimu, hanya wanita cerdas seperti dia yang pantas duduk di posisi itu. Lebih penting lagi, dia lebih baik dan lebih lembut darimu. Dia tidak akan pernah memprovokasi masalah apapun untuk keluarga Murong. Adapun kekuatan, keluarga Murongmu sudah memiliki kantor penatua. Mereka dapat sepenuhnya membantunya menjadi ahli waris. Murong Yan, tidak ada gunanya merasa tidak puas dengan situasimu. Tidak ada yang memintamu menjadi sangat tidak cocok untuk keluargamu. Ye Fan berhenti saat dia menyapukan pandangannya ke wajah cantik Murong Yan. Dia kemudian melanjutkan dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Namun jika kamu bersedia melayaniku untuk 1 malam, mungkin aku dapat membantumu mendapatkan posisi itu. Ye Fan mencibir saat dia berpikir, aku tidak tertarik pada wanita jahat seperti dia, tapi bukan ide yang buruk untuk bersenang-senang. Lagi pula aku tidak akan pernah menikahinya. Wajah Lu Shaochen menjadi hitam, dia mengambil 2 langkah ke depan dan baru saja akan bergerak ketika sebuah suara yang jelas dan dingin memotong. Seekor anjing yang baik tidak menghalangi, minggir. Sebuah kekuatan yang kuat segera meletus ke arah pria berbaju hijau, memukulnya tepat di dada.
Tanpa peringatan lebih lanjut, tubuhnya terlempar jauh sebelum jatuh ke tanah dengan benturan keras. Murong Yan menatap kosong sebelum berbalik ke arah Guru Oyun, merasa benar-benar bingung. Sebelumnya dia telah membantai kawanan binatang spiritual itu untuk membela diri, bukan karena dia ingin menyelamatkan kami. Juga, kembali ke rumah keluarga Murong, dia telah berdiri melawan Murong Ruer karena Murong Ruer telah melibatkan dirinya. Namun berdasarkan interaksi mereka selama beberapa hari terakhir, Murong Yan sudah bisa merasakan bahwa Guru Oyun adalah tipe gadis yang akan membiarkan hal-hal hanyut jika mereka tidak mempengaruhi dirinya secara pribadi. Selama masalah itu tidak menyeretnya, dia tidak akan menjadi orang yang sibuk. Tapi sekarang dia telah mengangkat tangannya melawan Ye Fan yang tidak benar-benar melakukan apapun padanya. Murong Yan merasakan emosi yang rumit di hatinya. Pada saat ini, sangat jelas baginya bahwa Guru Oyun telah melakukan ini untuknya. Pengawal Gu, kamu terlalu keren. Mata Ye Nuo berbinar karena kegembiraan. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk mencium Guru Oyun. Mulai sekarang, pengawal Gu adalah idolaku. Ayo pergi. Dia terus berjalan seolah-olah dia tidak memperhatikan mata orang-orang di sekitarnya yang terkejut. Guru Oyun kemudian terus berjalan menuju aula lelang. Tepat ketika dia mulai berjalan pergi, dia mendengar teriakan marah dari belakang mereka. Kamu gadis terkutuk, kamu benar-benar menyerangku. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melakukan sesukamu hanya karena kamu sedang menunggangi rok dari keluarga Murong. Biarkan aku memberitahumu ini, aku, Ye Fan, tidak pernah takut pada orang sialan manapun. Kamu seharusnya berlutut di depanku dan merangkak ke arahku, tapi aku akan membiarkanmu pergi karena fakta bahwa kamu adalah wanita cantik. Kalau tidak, aku akan membunuhmu bahkan dengan kehadiran Murong Yan dan Lu Shaochen. Ye Fan menyeka darah dari sudut bibirnya dan menatap marah pada sosok Guru Oyun. Ye Nuo hampir menjadi gila karena marah. Bagaimanapun Guru Oyun adalah idolanya, itu artinya, bagi seorang fanboy seperti dia lebih hebat dari surga. Namun pria ini justru berani menghina idolanya, dia pasti lelah hidup. Merangkak, aku akan membuatmu tidak akan memiliki selangkangan untuk melakukannya. Ye Nuo mengarahkan kakinya langsung ke bagian bawah tubuh Ye Fan. Setelah itu, jeritan keras yang terdengar sangat mirip dengan babi yang disembelih menggema di telinga semua orang. Para penonton benar-benar tercengang, tidak ada yang menyangka bahwa Ye Nuo yang seperti boneka berusia 10 tahun akan sangat ganas. Dari kelihatannya, Ye Fan bisa melupakan harapannya untuk kehidupan yang sejahtera di masa depan. Ye Fan memelototi Ye Nuo dengan ekspresi jelek di wajahnya saat dia menggertakkan giginya. Dasar bajingan, kamu berani menendangku? Baik, jika aku tidak memotong-motong tubuhmu dan memberikannya kepada anjing hari ini, maka namaku bukan Ye Fan. Ye Nuo meletakkan tangannya di pinggul dan mengangkat dagunya dengan arogan. Datanglah padaku jika kamu pikir kamu bisa melakukannya. Apakah kamu berpikir bahwa aku akan takut? Kamu bajingan terkutuk, pergilah ke neraka. Ye Fan berteriak dengan marah dan menyerang Ye Nuo. Sebenarnya itu juga salah Ye Fan karena tidak bekerja keras dalam kultivasinya. Dia telah asyik dengan kesenangan daging dan dengan demikian tetap berada di peringkat jenderal bela diri tingkat tinggi bahkan pada usia ini. Oleh karena itu, sebelum dia bahkan bisa mencapai Ye Nuo, dia dikirim terbang ke udara sebelum mendarat di kios terdekat dengan tabrakan keras.
Sementara itu di aula belakang tempat lelang, Yelan mendengar keributan dari luar dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Kenapa berisik sekali? Mendengar ini, tetua berbaju biru meletakkan bidak catur terakhirnya dan tersenyum. Aku telah menang, Yelan, mengingat pertandingan catur kita sekarang telah berakhir. Mari kita pergi dan menyelidiki. Kita akan mencari tahu siapa yang berani membuat masalah sebelum lelang awan hitam dapat dimulai. Yelan berhenti sebelum dia mengangguk. Itu saran yang bagus, toh aku tidak punya yang lebih baik untuk dilakukan. Mari kita pergi melihat-lihat. Kedua pria itu kemudian bangkit dari kursi mereka dan menuju keluar aula lelang. Kerumunan perlahan-lahan berkumpul di jalan-jalan yang ramai di depan aula lelang, tumbuh lebih besar karena semakin banyak orang berhenti untuk melongo. Mereka menunjuk dan menatap penasaran pada Ye Nuo saat mereka bergosip di antara mereka sendiri. Yaner, apa yang kalian semua lakukan? Tiba-tiba suara yang akrab terdengar di antara kerumunan. Sama seperti Murong Yan mulai mengerutkan kening, dia melihat Murong Ruer dan seorang pemuda yang tampak rata-rata mendekati kelompok. Murong Ruer melihat sekali dan melihat Ye Fan yang sembrono terbaring di tengah kios yang rusak. Dia melebarkan matanya yang tampak polos karena terkejut. Tuan Ye, apa yang terjadi padamu? Siapa yang akan begitu kejam telah menyakitimu begitu mengerikan? Mendengar ini dua gadis yang telah digendong dalam pelukan Ye Fan sebelum pertarungan kembali sadar. Seorang gadis yang berpakaian merah dengan cepat berkata, Nona Sulung Murong, anak nakal inilah yang telah menyakiti Tuan Ye Fan. Dia datang dengan Murong Yan. Tolong Nona Sulung, berikan keadilan pada Tuan Ye Fan. Murong Ruer terkejut, tatapan herannya jatuh pada Murong Yan. Yaner, mengapa temanmu mencoba menyakitinya? Dia juga telah memukuli orang ini dengan sangat kejam. Bagaimana jika kita memancing kemarahan keluarga Ye? Bagaimana dengan ini? Mintalah temanmu untuk meminta maaf kepada Tuan Ye. Dia tahu tingkat kekuatan Ye Fan, tetapi pemuda congkak berusia 10 tahun ini benar-benar berhasil menyakitinya. Mungkinkah dia memiliki semacam harta di tangannya? Kilatan berlendir melintas di matanya saat memikirkan hal ini. Pada saat ini wajah Ye Fan yang menderita berubah total, tubuhnya gemetar tak henti-hentinya, tetapi meskipun sangat menderita, dia tidak pingsan. Kamu anak terkutuk, kamu telah melumpuhkan pelaut kecilku, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Bahkan jika Nona Sulung Murong mencoba menenangkan situasi untukmu, itu tidak akan ada gunanya. Satu-satunya jalan keluar bagimu adalah menjadi budakku dan menyerahkan dirimu pada siksaanku selama sisa hidupmu. Dia menyapu pandangannya dengan menyeramkan ke arah Guru Oyun dan menggertakkan giginya. Dan kamu, aku ingin kamu menjadi budak seksku. Aku mungkin lumpuh tetapi aku masih memiliki 100.000 cara untuk menyiksamu. Ini adalah harga untuk meletakkan tanganmu padaku. Di seluruh kota Batu Hitam, satu-satunya hal yang ditakuti Ye Fan adalah pelelangan batu hitam. Dia tidak terlalu mementingkan hal lain, termasuk keluarga Murong. Ye Nuo, ayo pergi. Guru Oyun dengan tenang mengalihkan pandangannya ke Ye Fan yang marah lalu berbalik dan menuju ke pelelangan. Dia baru saja mulai berjalan pergi ketika sebuah suara lembut dan memikat berbicara. Nona Gu, tidak peduli bagaimana kamu telah meracuni Yaner untuk membuangku,
Aku bisa menerimanya, tapi kamu jelas telah melewati batas dalam menangani masalah ini, dengan menyerang Tuan Ye di kota Batu Hitam. Apakah kamu benar-benar mengabaikan penderitaan kota ini? Aku, Murong Ruer, biasanya sangat lemah dan itu fakta, tapi bukan berarti aku takut dengan wanita jahat sepertimu. Murong Ruer beralih dari wajah yang lemah itu dan mengangkat dagunya yang seputih salju saat dia berbicara dengan rasa kebenaran yang tajam. Aku telah memberi jalan kepadamu karena Yaner, tetapi kamu sama sekali tidak puas dengan keuntungan kecil bukan? Setiap orang berhak menghukum orang sepertimu, dan hanya Yaner yang akan percaya pada kata-katamu. Karena kamu, dia tidak ragu-ragu menuduhku. Pidato itu tidak hanya melibatkan Guru Woyun sebagai wanita yang beracun dan kejam, tetapi juga menyeret Murong Yan. Lihat betapa dia menghargai Murong Yan, baginya dia akan memberi jalan kepada temannya tidak peduli seberapa besar dia tidak menyukai orang itu. Bagaimana Murong Yan membalasnya? Dia tidak ragu untuk menuduhnya demi orang luar, sungguh serigala buta yang kejam dan tidak bermoral. Jadi dari saat dia menyelesaikan pidatonya, Murong Yan segera ditembak dengan tatapan ejekan dan penghinaan yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa nona kedua Murong akan menjadi orang seperti ini. Itu benar, kami tahu bahwa dia hanyalah seorang idiot dari awal, tetapi aku tidak berpikir bahwa dia akan sebodoh ini. Dia benar-benar akan mempercayai kata-kata orang luar dan kehilangan kepercayaan pada kakak perempuannya yang telah menyayanginya selama bertahun-tahun. Jika aku memiliki seorang kakak perempuan yang selalu menempatkan adik perempuannya sebagai yang pertama seperti Murong Ruer, aku pikir aku akan tersenyum setiap kali aku terbangun dari tidurku. Tetapi tampaknya beberapa orang bahkan tidak tahu betapa beruntungnya mereka sebenarnya. Tidak ada yang melihatnya, tetapi saat kerumunan itu terlibat dalam diskusi yang serius, senyum muncul di bibir Murong Ruer. Murong Yan, aku sudah memperingatkanmu, bertarung melawanku tidak akan berakhir baik untukmu, dia berpikir jahat. Jadi bagaimana jika kamu memiliki bakat? Jadi bagaimana jika kamu memiliki kepala yang baik untuk bisnis? Kamu telah membuat kesalahan dengan menaruh kepercayaanmu pada orang lain. Murong Yan gemetar karena marah saat dia menatap tajam ke arah Murong Ruer. Aku tidak pernah membayangkan bahwa wanita ini akan begitu tak tahu malu. Tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang bisa mengalahkan ketidaktahumaluannya. Seseorang terkekeh pelan, segera setelah itu, mereka melihat seorang pria muda yang mengenakan jubah bordir melangkah maju dengan kipas di tangan, mulutnya melengkung menjadi senyum menghina, dia memperbaiki tatapannya yang dingin dan arogan pada Murong Yan yang kebingungan. Ruer, apakah ini adik perempuanmu yang legendaris? Mengapa kamu masih mempertahankan persaudaraanmu untuk seseorang seperti ini? Saat dia berbicara matanya dipenuhi dengan sarkasme saat dia melihat ke bawah pada orang-orang di depannya, seolah-olah mereka tidak cocok untuk berdiri di depannya sama sekali. Murong Yan mengerutkan alisnya saat dia menatap pemuda yang mengenakan jubah bordir. Siapa dia? Kurasa aku belum pernah melihatnya di kota Batu Hitam sebelumnya. Wajah Lu Shaochen perlahan tenggelam dan dia terdiam sejenak, dia kemudian perlahan menjelaskan. Dia adalah putra gubernur kota Kemuliaan Putih, dia mungkin di sini untuk berpartisipasi dalam lelang awan hitam, namun aku tidak pernah berharap bahwa dia akan berakhir bermain-main dengan Murong Ruer. Tampaknya Murong Ruer memang memiliki beberapa trik di balik lengan bajunya. Murong Yan mencibir dan berpikir, Murong Ruer selalu menggunakan tindakannya sebagai gadis yang menyedihkan dan tak berdaya untuk mengumpulkan simpati.
Itu triknya selama ini. Selanjutnya Murong Yan sekarang dapat melihat bahwa dia akan pergi sejauh ini untuk mengumumkan kepada orang lain tentang bagaimana dia telah memfitnah kakak perempuannya. Murong Ruer perlahan melangkah maju dan menjawab dengan lembut. Tuan Bai, aku tidak menyalahkan Yaner. Ini salahku karena tidak mendidik adikku sendiri dengan cukup baik. Aku yang harus disalahkan atas kesalahannya. Melihat Tuan Ye Fan telah menyatakan kondisinya untuk menebus situasi, serahkan kedua temanmu padanya. Jangan khawatir, ketika saatnya tiba, aku akan membantumu menyelesaikan ini. Tuan Ye Fan tidak akan menyakiti mereka. Kata-kata seperti itu, yang meneteskan kasih sayang yang kuat, membuat semua orang merasakan perhatian seorang kakak perempuan terhadap adik perempuannya. Hal ini menyebabkan mereka semua merasa semakin tidak puas dengan Murong Yan. Mengapa dia tidak bisa melihat betapa kakak perempuannya benar-benar mencintainya? Dihadapkan dengan tatapan dingin dari kerumunan, Murong Yan tertawa dingin. Murong Ruer, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Ye Fan akan melepaskan mereka dengan mudah begitu mereka jatuh ke dalam genggamannya? Dan kamu, apakah kamu benar-benar melakukan semua ini demi aku? Lupakan, kamu dapat memamerkan sandiwara buatanmu di depan orang lain semua yang kamu inginkan, tetapi aku telah melihat langsung melalui tindakanmu sejak lama. Murong Ruer panik. Yaner, kamu memahami kedalaman kekuatan yang dimiliki keluarga Ye. Kamu bahkan mungkin mengatakan bahwa mereka setingkat di atas keluarga Murong. Aku sedang memikirkan kebaikan keluarga Murong. Selain itu temanmu telah melukai Ye Fan. Bisakah mereka benar-benar masih diharapkan untuk meninggalkan kota Batu Hitam? Keluarga Ye didukung oleh perampok taring serigala. Perampok taring serigala, kilatan aneh melintas di mata Guru Woyun begitu dia mendengar nama itu. Jika aku ingat dengan benar, preman berpenampilan vulgar yang aku temui saat pertama kali menginjakan kaki di tanah yang dibuang telah menyebutkan sesuatu tentang saudara perempuannya sebagai selir dari tangan kanan perampok taring serigala. Sekarang tampaknya bahkan keluarga Murong takut pada perampok taring serigala. Aku ingin tahu kekuatan macam apa yang mereka miliki. Tentu saja, setelah Murong Ruer berbicara, Murong Yan terdiam, tapi setelah jeda sesaat, dia perlahan berbicara lagi. Murong Ruer, apakah kamu sudah selesai? Jika kamu akhirnya selesai, pergi dari pandanganku, berhenti berdiri di sini dan menghalangi pandanganku. Lebih jauh lagi, bukan tempat seorang putri dari seorang selir kecil untuk mengkritik atau memberi perintah secara singkat di keluarga Murong. Murong Ruer mengepalkan tangannya erat-erat saat amarah yang membara-membara di dalam dadanya. Itu karena dia adalah putri seorang selir, ditambah dengan fakta bahwa dia tidak memiliki bakat, bahwa dia harus menanggung ejekan dan ejekan sejak dia masih kecil. Oleh karena itu untuk menghindari dicap sebagai putri selir belaka, aku tidak pernah ragu untuk meracuni ibuku sendiri. Hanya ketika pelacur itu mati, aku bisa mulai melepaskan identitasku sebagai putri seorang selir. Seperti yang dia harapkan, begitu ibunya meninggal, dia menjadi kesepian dan akan selalu menjadi sasaran pelecehan. Ibu Murong Yan tidak tahan lagi melihatnya sehingga dia membawanya dan mengasuhnya sendiri. Namun saat itu Murong Yan akan selalu memperlakukannya dengan dingin. Untuk mendapatkan kepercayaan si idiot, dia telah menggunakan semua tabungannya untuk menyewa orang untuk membunuh Murong Yan. Pada saat yang paling penting, dia bergegas keluar dan mengambil pisau untuk Murong Yan.
Sejak saat itu si idiot itu telah mengubah sikapnya terhadapnya sepenuhnya. Setiap kali dia melihat para tetua keluarga memandang rendah dirinya, dia akan bersembunyi di balik bayang-bayang dan memberikan sarannya. Dia kemudian akan memberi Murong Ruer semua pujian. Sayangnya Murong Yan tidak tahu bahwa akulah yang diam-diam membunuh orang tuanya. Bahkan luka kentut tua itu ada hubungannya denganku. Ini salah mereka karena lebih memilih Murong Yan. Jika aku tidak menyingkirkan mereka, aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi tuan dari keluarga Murong. Bahkan jika Murong Yan meninggal, mereka tidak akan pernah memberikan warisan kepadaku. Namun tak seorang pun dalam hidup ini akan pernah tahu bahwa aku bertanggung jawab atas kematian orang tua Murong Yan, karena aku baru berumur 10 tahun ketika mereka meninggal. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 10 tahun memiliki niat seperti itu? Namun mereka tidak pernah tahu bahwa pikiran mudanya telah menjadi bengkok setelah bertahun-tahun diperlakukan tidak adil. Jadi bagaimana jika aku harus melakukan pembunuhan? Aku akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuanku. Tapi hal yang paling menggelikan adalah Murong Yan selalu memperlakukan musuhnya, pembunuh ayahnya sebagai kerabat terdekatnya. Demi aku, dia tidak ragu untuk berkelahi dengan banyak orang dan menjadi ototku, membantuku menembus untuk mendapatkan stasiunku saat ini, dan dia dicap sebagai idiot selama bertahun-tahun. Baisin tertawa dingin dan baru saja akan lebih jauh mengkritik Murong Yan, ketika dari sudut matanya, dia melihat dua orang keluar dari aula lelang. Dari dua tetua, satu memiliki rambut seputih salju dan berpakaian merah. Dia membawa suasana pahlawan yang bersemangat. Angin sepertinya mengikuti setiap langkahnya dan jubahnya akan berkibar secara dramatis. Melihatnya saja akan membuat siapapun merasa terintimidasi. Pria lain berpakaian biru dan memiliki penampilan anggun namun ilmiah tentang dia. Wajah tuanya membawa senyum hangat dan lembut. Itu adalah senyum yang memandikan seseorang di bawah sinar matahari yang hangat dan membuat seseorang merasakan perasaan yang sangat nyaman di seluruh keberadaan mereka. Baisin merasa linglung. Dia tidak tahu identitas penatua berbaju merah, tetapi dia tahu persis siapa yang lain. Ini adalah presiden dari pelelangan awan hitam, Yun Luo. Dia juga orang yang aku datang ke sini untuk bertemu. Baisin memutuskan untuk membiarkan Guru Woyun dan anggota gengnya lolos untuk saat ini. Dia dengan cepat meluruskan jubahnya dan berjalan menuju keduanya. Sementara itu pada saat yang sama, Yenuo juga memperhatikan dua tetua yang muncul dari aula lelang. Seperti kelinci kecil yang ketakutan, dia segera melesat ke belakang Guru Woyun. Kamu tidak bisa melihatku, kamu tidak bisa melihatku. Yenuo diam-diam menggumamkan itu pada dirinya sendiri berulang kali. Dia sangat berharap bahwa dia bisa menjadi tidak terlihat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya sama sekali. Sayangnya hal-hal tidak berubah seperti yang dia inginkan. Sama seperti Yenuo ingin tubuhnya menyusut dari keberadaan, mata sesepuh berbaju merah berbalik ke arahnya dan ekspresinya dengan cepat berubah menjadi terkejut. Kemudian seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi singa yang ganas. Dia berteriak dengan marah. Kamu bajingan kecil, tidak perlu bersembunyi. Orang tua ini telah melihatmu. Bawa pantatmu ke sini sekarang juga. Baisin berhenti di langkahnya dan menatap heran pada sesepuh berbaju merah. Karena dia kebetulan berdiri tepat di belakang Yenuo, dia berpikir bahwa Yelan telah merujuk padanya. Oleh karena itu, dia benar-benar ketakutan. Orang ini, dia diizinkan untuk berdiri bersama Tuan Yun Luo. Aku rasa identitasnya lebih kompleks daripada yang terlihat, tapi sepertinya aku tidak ingat memprovokasi seorang kultivator yang kuat seperti dia, pikir Baisin.
Melihat bagaimana cucunya sendiri masih mengabaikannya, Yelan menjadi sangat marah sehingga dia bisa melompat 3 meter di atas tanah. Dia meraung dengan amarah berapi-api yang mencapai surga. Dasar bajingan, kamu masih mencoba menyembunyikan dirimu. Aku akan memberimu 3 detik, gulingkan pantatmu di sini sekarang, atau orang tua ini akan mencambuk pantatmu sampai menghasilkan bunga. Berguling ke sana, hanya orang bodoh yang akan melakukan itu. Jauh lebih aman untuk bersembunyi di balik pengawal Gu. Kentut tua ini jelas ingin membunuhku. Aku tidak akan masuk ke perangkap itu. Hanya orang bodoh yang akan melakukan hal seperti itu. Ye Nuo melengkungkan bibirnya. Tapi apapun yang terjadi selanjutnya akan berubah menjadi pemandangan yang sangat mengejutkan baginya. Bai Xin yang kepalanya di atas kuda beberapa saat yang lalu tiba-tiba berbaring di lantai dan berguling ke arah Yelan, tanpa penjelasan apapun. Kali ini lupakan orang-orang yang tahu siapa dia, bahkan penonton lainnya benar-benar terperangah. Siapa kamu? Yelan mengerutkan alisnya, dan bertanya dengan ketidaksabaran yang jelas saat dia mengalihkan pandangannya yang dingin ke arah Bai Xin yang telah berguling tepat di depannya. Aku sedang memarahi cucuku. Pohon apa dan akar apa yang membuat anak bodoh ini mendekatiku dan membuat masalah? Bai Xin menatap kosong ke angkasa lalu menatap Yelan dengan heran. Bukankah kamu memintaku untuk berguling di sini? Yelan tertawa terlepas dari kemarahannya. Kamu mengatakan bahwa aku telah memintamu untuk berguling di sini. Siapa kamu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan memiliki hak untuk berguling padaku? Aku sedang berbicara dengan rubah kecil licin yang bersembunyi di sana, bajingan terkutuk. Jika kamu tidak menunjukkan dirimu pada orang tua ini, aku akan pergi ke sana dan menarik pantatmu. Tubuh Bai Xin sekarang basah oleh keringat dingin. Pada saat ini dia sangat berharap bahwa dia bisa mengunci dirinya sendiri ke dalam gua keluar dari rasa malu dari mata orang banyak yang tercengang. Bahkan itu akan menjadi pilihan yang lebih baik daripada berdiri di sini dan menanggung penghinaan seperti itu. Ye Nuo melengkungkan bibir kecilnya sebelum dia dengan hati-hati melangkah keluar dari belakang Gu Ruoyun. Dia bergumam. Berhenti bersikap begitu galak, kamu sangat galak, tidak heran ayah takut padamu. Mendengar ini Yelan tertawa terlepas dari kemarahannya. Bajingan terkutuk, banyak omelanku terhadap ayahmu adalah semua karenamu bajingan terkutuk. Oh kamu benar-benar baik bukan? Membuat tuduhan palsu seperti itu, aku selalu melindungimu. Tetapi kali ini kamu telah melewati batas dengan benar-benar melarikan diri dari pengawal yang aku kirim untuk melindungimu. Apakah kamu tidak tahu betapa berbahayanya daratan ini? Jika kamu muak dengan hidupmu, beritahu aku pribadi akan mengirimmu ke surga barat segera. Itu pasti lebih baik daripada ditusuk sampai mati olehmu, dasar brengsek. Semakin Yelan memikirkannya, semakin marah perasaannya. Aku benar-benar memanjakan anak nakal ini, itu sebabnya dia berubah menjadi orang yang luar biasa. Meskipun bocah terkutuk ini memang berbakat, dia baru berusia 10 tahun, jika ada yang ingin membunuhnya, itu akan semudah menghancurkan semut. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Bawa pantatmu ke sini sekarang juga. Yelan berteriak marah saat melihat Ye Nuo yang memegang jubah Gu Ruoyun. Ye Nuo memelototi Yelan dan menarik jubah Gu Ruoyun. Tidak akan, pengawal Gu, cepat selamatkan aku. Kentut tua ini sudah gila, bagaimana jika dia menggigitku? Aku juga tidak ingin menjadi gila, tolong selamatkan aku. Gila?
Seluruh tubuh Yelan gemetar karena marah. Dasar bajingan, kamu menuduh kakekmu sendiri menjadi gila, kamu mendapatkan pantatmu di sini, aku jamin aku tidak akan memukulmu sampai mati. Kakek, Baisin menatap kosong ke angkasa, sementara dia dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara lelaki tua dan bocah lelaki itu mungkin lebih kompleks berdasarkan bagaimana Yelan berbicara dengan bocah itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi kakeknya. Jika itu masalahnya, teman-teman Murongyan entah bagaimana mengenal lelang awan hitam. Untunglah, syukurlah aku tidak memuntahkan terlalu banyak racun dalam kata-kataku. Jika tidak, orang-orang di kota kemuliaan putih mungkin akan dihancurkan. Baisin segera melupakan keadaan buruknya saat memikirkan hal ini, dan tanpa sadar menghela nafas lega. Kerumunan besar telah berkumpul di sekitar alun-alun di depan aula lelang. Guru Oyun menatap wajah marah lelaki tua itu dan kilatan melintas di matanya. Dia sama sekali tidak bisa melihat tingkat kekuatan lelaki tua itu. Orang dapat mengatakan bahwa karena pagoda ilahi kuno, beberapa pembudidaya yang kuat tidak serta-merta dapat menutupi aura mereka bahkan dengan bantuan harta. Tapi dalam kasus tetua berbaju merah ini aku tidak bisa merasakan pangkatnya sama sekali. Hanya ada satu penjelasan untuk ini, itu berarti orang tua ini berada di peringkat kehormatan bela diri atau lebih tinggi. Di semua tanah yang dibuang, hanya satu orang yang mungkin berada di peringkat kehormatan bela diri atau lebih tinggi, keluarga Ye. Guru Oyun menarik napas dalam-dalam dan mengingat percakapannya dengan Lu Shaochen di mana dia menyebutkan keluarga Ye. Dia menduga bahwa seorang jenius seperti Ye Nuo, entah bagaimana pasti akan berhubungan dengan keluarga Ye. Namun dia tidak pernah terlalu memikirkan masalah ini. Dia tentu tidak menyangka bahwa anak laki-laki yang dia temui secara tidak sengaja ternyata berasal dari keluarga itu. Yun Luo melirik teman lamanya dan terkikik, memotong jalan buntu saat ini. Kamu harus berhenti menakut-nakuti Ye Nuo, lihat betapa ketakutannya dia sekarang. Bagaimana keberanian palsu ini bisa berguna? Lihatlah betapa cemasnya kamu setelah tidak dapat menemukan keberadaannya selama berhari-hari. Kamu hampir menjungkir-balikkan tanah yang dibuang. Yelan memutar matanya, apakah semudah itu untuk menyebut gertakanku? Jika aku tidak menakut-nakuti bocah bodoh ini, dia akan berpikir bahwa aku memanjakannya dan bahwa aku tidak meminta pertanggungjawaban atas tindakannya. Tatapan Yelan bergeser ke arah Guru Oyun dan membuat pengamatan serius. Oh benar, nona muda ini. Dia penyelamatku. Ye Nuo mengangkat dagunya dan menjawab dengan bangga. Dia tidak akan pernah memperkenalkan Guru Oyun sebagai pengawal gunya di depan Yelan. Lagi pula, bukankah perkenalan seperti itu terlalu memalukan untuk idolaku? Tidak, tidak mungkin. Guru Oyun tidak bisa direndahkan di depan kentut tua ini. Dari apa yang aku tahu, idolaku jauh lebih keren dari kentut tua ini. Pada saat dia mencapai usianya, dia akan bisa melemparkan kentut tua ini sejauh lebih dari 108.000 meter. Ye Nuo berhenti dan melanjutkan dengan keras. Tentu saja, dia juga idolaku. Seandainya Ye Nuo berhenti di kalimat pertamanya, Yelan mungkin sangat berterima kasih kepada Guru Oyun. Tapi setelah mendengar kalimat kedua, dia merasa sangat kesal. Satu-satunya orang yang diizinkan menjadi idola cucuku adalah aku. Kapan itu berubah menjadi orang lain? Jadi tepat saat suku kata terakhir Ye Nuo jatuh, Yelan mengangkat alisnya dan paksaan tanpa bentuk meletus dari tubuhnya ke arah Guru Oyun.
Gu Ruoyun merasakan paksaan dari Ye Lan dan segera menunjukkan senyum tenang di wajahnya. Dia berdiri tegak melawan angin sepoi-sepoi yang lembut seolah-olah tidak ada yang terjadi. Balas menatapnya sambil tersenyum. Ye Lan benar-benar terpana pada pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini dan dengan cepat menarik paksaannya. Dia mengelus jenggotnya yang seputih salju dan tertawa. Memang bukan pohon muda yang buruk, cucuku memiliki selera yang baik. Siapa namamu gadis kecil? Gu Ruoyun. Gu Ruoyun? Tidak buruk, tidak buruk. Gadis ini tentu saja memenuhi standarku. Kecuali aku salah, kamu di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Jika kamu tidak keberatan, maukah kamu ikut denganku? Ikut dengan dia? Ye Nuo segera melebarkan matanya dan buru-buru mencoba menolak tawaran itu. Lagi pula tidak mudah baginya untuk menyingkirkan orang-orang itu dan dia tentu saja tidak ingin mengikuti si tua kentut ini. Namun sebelum dia bisa membalas, jawaban tenang Gu Ruoyun datang lebih dulu. Jika kamu tidak keberatan Tuan, aku akan bersedia menemanimu. Ye Lan tertawa keras dan mengangguk puas. Sudah lama sejak aku bertemu dengan anak muda seperti ini. Selain itu dia adalah kaisar bela diri dan dia bahkan belum berusia 20 tahun. Bakat seperti itu, mungkin hanya ada sekitar 1 atau 2 pembudidaya di tanah yang dibuang dengan bakat seperti miliknya. Kedua setelah cucuku. Namun jika Ye Lan mengetahui bahwa Gu Ruoyun baru memulai kultivasinya pada usia 14 tahun, dia mungkin akan menimbang kata-katanya dengan lebih hati-hati sekali lagi. Bagaimanapun cucunya mulai berkultivasi pada usia 5 tahun dan baru mencapai pangkat Raja Bela Diri pada usia 10 tahun. Bakat seperti itu sudah cukup mengejutkan, tetapi Gu Ruoyun, yang juga mulai berkultivasi 5 tahun lalu, telah mencapai pangkat Kaisar Bela Diri. Cucunya juga mendapat bantuan jenius yang tak terhitung jumlahnya dan harta yang berbeda untuk meningkatkan kemampuan bawaannya untuk mencapai levelnya saat ini. Ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang harus dilalui Gu Ruoyun. Yun Luo tertawa. Pelelangan akan segera dimulai, ayo masuk ke dalam. Baik. Gu Ruoyun mengangguk dan menjawab. Murong Yan dan Lu Shaochen saling berpandangan, meskipun mereka berdua dipenuhi dengan rasa ingin tahu atas identitas kedua lelaki tua itu. Mereka tidak membongkarnya, sebaliknya, mereka hanya mengikuti mereka ke aula. Tuan Bai. Sebuah cahaya jahat melintas di mata Murong Ruer, kemudian dia menatap Bai Xin dengan sedih yang sekarang tenggelam dalam kontemplasi dan berbicara dengan suara lemah. Bai Xin akhirnya kembali sadar dan menarik napas dalam-dalam, dia kemudian berbalik ke arah Murong Ruer dengan ekspresi serius di wajahnya. Ruer, apakah kamu tahu nama anak kecil itu? Jika penatua berbaju merah dan Tuan Yun Luo adalah pembudidaya yang tiada taranya, cucunya tidak mungkin memiliki nama yang tidak jelas. Murong Ruer mengerutkan alisnya dengan sedih. Aku pikir namanya Ye Nuo, Tuan Bai, mengapa kamu bertanya tentang itu? Pada saat ini Murong Ruer melihat perubahan ekspresi Bai Xin, setelah dia menyebutkan nama Ye Nuo. Ye Nuo, jika aku ingat dengan benar, tuan kecil dari keluarga bangsawan nomor 1 di tanah yang dibuang, keluarga Ye, adalah Ye Nuo. Betul sekali, siapa lagi yang bisa bercanda dengan Tuan Yun Luo selain orang dari keluarga Ye itu? Lelucon terbesar adalah bahwa aku hampir menyinggung tuan kecil keluarga Ye demi seorang gadis. Punggung Bai Xin langsung basah oleh keringat dingin memikirkan hal ini.
Ketakutan mulai mengambil alih hatinya, dan dia sangat ingin membunuh Murong Ruer dengan satu tamparan. "Tuan Bai, apa yang terjadi padamu?" "Ah benar," kedua tetua itu. Bai Xin mengejek dengan dingin, memotong Murong Ruer. Dia akan mengungkapkan identitas kedua lelaki tua itu tetapi memikirkannya lebih baik, dan memutuskan untuk tidak melakukannya. "Murong Ruer, hubungan kita berakhir di sini, jangan datang mencariku lagi." Kemudian, dia meninggalkan Murong Ruer yang tampak pucat, dan dengan cepat menuju ke aula lelang. Melihat bahwa Tuan Yun Luo tidak mengungkapkan identitasnya, itu berarti dia tidak ingin siapapun di kota Batu Hitam mengetahuinya. Jadi jika aku buru-buru mengeksposnya, aku mungkin akan menyinggung kedua raja besar itu. Itu sama sekali tidak sebanding dengan masalah yang datang dengan menyeret seluruh kota kemuliaan putih demi seorang wanita, dia merenung. Murong Ruer yang jelas tidak tahu apa yang terjadi menatap bayangan Bai Xin dengan air mata di matanya. Meskipun Murong Ruer jatuh cinta pada Lu Shaochen, status Bai Xin sebagai putra gubernur kota kemuliaan putih bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh banyak orang. Jika dia berhasil merenggut perahu besar ini, keluarga Murong akan menuai banyak keuntungan besar, tapi siapa yang mengira bahwa bahkan setelah dia menggunakan semua keahliannya, Bai Xin akan membuangnya dan meninggalkannya. "Murong Yan, itu pasti semua salahnya." Murong Ruer mengepalkan tangannya yang halus, sebuah cahaya berbisa melintas di sudut matanya saat kemarahan putih panas dari dalam hatinya hampir membuat seluruh tubuhnya terbakar. Pelacur itu, seolah merayu kakak Lu saja tidak cukup, dia bahkan menancapkan cakarnya ke Tuan Bai. "Aku tidak akan pernah membiarkan dia lolos begitu saja." Pada saat ini otak Murong Ruer benar-benar kacau karena amarah, dan mengabaikan fakta bahwa sikap Bai Xin hanya berubah setelah mendengar nama Ye Nuo. Murong Yan yang duduk di kotak kompartemen di aula lelang mengalihkan pandangan penasarannya ke Ye Nuo sebelum berhenti di wajah tersenyum Yelan. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu. "Kemarilah nak, duduklah di sisiku." Yelan memelototi Ye Nuo dan memerintahkannya dengan kesal, "Apakah penampilanku begitu menakutkan? Mengapa cucuku sendiri bersembunyi begitu jauh dariku?" Ye Nuo memegang erat Gu Ruoyun saat dia balas menatap Yelan. Dia diam-diam bergumam, "Aku tidak mau, hanya orang bodoh yang akan jatuh ke dalam jebakan seperti itu." Satu kalimat itu membuat Yelan sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia menatap tajam ke arah Ye Nuo. "Anak nakal terkutuk ini melakukan apapun yang dia suka hanya karena aku memanjakannya. Ini sangat menyebalkan." "Nona Gu, adik Ye Nuo, aku ingin tahu siapa dia." Lu Shaochen mengerutkan kening saat dia bertanya dengan sedikit keraguan dalam suaranya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan bahwa lelaki tua ini memiliki kepribadian yang rendah hati. Gu Ruoyun tersenyum tenang dan menjawab perlahan. "Coba menebak, di semua tanah yang dibuang, berapa banyak pembudidaya kuat yang memiliki nama keluarga Ye?" Lu Shaochen berhenti dalam diam, tiba-tiba dia sepertinya mengingat sesuatu dan mengangkat kepalanya dengan heran. Matanya menatap wajah pria tua itu dengan kaget. Kamu dari keluarga Ye." Pria tua itu terkekeh dan memalingkan wajahnya yang tersenyum ke arah Gu Ruoyun. "Kamu benar-benar jeli gadis kecil,
kamu benar-benar berhasil menebak identitasku yang sebenarnya. Tidak buruk sama sekali. Guru Oyun menyunggingkan senyum yang tidak angkuh atau rendah hati. Aku pernah mendengar tentang kultivator nomor 1 di tanah yang dibuang, jadi ketika kamu muncul, aku bisa menebak siapa kamu. Lagi pula di semua tanah yang dibuang, siapa lagi yang akan berada di peringkat tertinggi bela diri? Seorang tertinggi bela diri, itu di atas pangkat kehormatan bela diri, itu juga peringkat yang tidak bisa dicapai Guru Oyun di kehidupan sebelumnya, namun dia percaya bahwa dalam kehidupan ini, tidak akan lama sebelum dia mencapai pangkat tertinggi bela diri. Yelan tertawa lagi, matanya dipenuhi dengan senyum puas. Gadis kecil, kamu tidak hanya dapat menyimpulkan identitasku, kamu juga dapat mengetahui tingkat kekuatanku. Aku semakin tertarik padamu. Kata-kata itu menghantam mereka seperti guntur tiba-tiba di telinga mereka. Lu Shaochen dan Murong Yan keduanya menjadi kaku seperti dua potong kayu karena mereka benar-benar terperangah dan terpaku di tempat, mata mereka seperti memasuki lamunan, dan segera, keterkejutan dan kegembiraan perlahan mengambil alih ekspresi lamban mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pembudidaya terbesar dari tanah yang dibuang, tuan dari keluarga Ye, akan berdiri tepat di depan mata mereka. Kamu benar-benar tuan dari keluarga Ye, Tuan Yelan. Lu Shaochen menjadi sangat gugup sehingga dia mulai tergagap tidak jelas, bagaimana dia bisa mempertahankan cara bicaranya yang biasanya jujur dan percaya diri di hadapan seorang kultivator yang begitu hebat. Dia sudah tidak yakin di mana harus meletakkan tangan dan kakinya. Saat berhadapan dengan Lu Shaochen, Yelan tidak lagi bersikap sopan dan santun yang dia tunjukkan pada Guru Oyun, dia hanya tersenyum dengan tenang. Aku memang tuan dari keluarga Ye, Yelan. Terima kasih karena kalian berdua telah merawat cucuku selama beberapa hari terakhir, aku telah memutuskan untuk membawanya kembali ke keluarga Ye. Ye Nuo melompat dan wajah kecilnya yang keras kepala memerah. Apa? Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan kembali meskipun itu berarti aku harus mati. Yelan memelototi Ye Nuo. Tutup mulutmu, biarkan aku memberitahumu ini, kamu akan pulang, bahkan jika kamu tidak mau, kamu masih harus pulang, kamu tidak akan keluar sampai kamu menerobos ke pangkat Kaisar Bela Diri. Fitur kerubik Ye Nuo yang menggemaskan sekarang dipenuhi dengan kesedihan. Bagaimana aku bisa sangat disayangkan bertemu dengan orang tua yang tidak masuk akal seperti itu. Guru Oyun menatap wajah kecil Ye Nuo yang menyedihkan dan berkata, Ye Nuo, kamu harus pulang, kakekmu benar. Kamu terlalu lemah saat ini, keterampilan bawaanmu mungkin luar biasa, tetapi ada banyak pembudidaya kuat di tanah yang dibuang yang dapat membunuhmu dengan mudah. Tunggu sampai kamu berhasil menembus pangkat Kaisar Bela Diri, pada saat itu, bahkan jika kamu tidak dapat mengalahkan mereka, melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah besar bagimu. Ye Nuo melengkungkan bibirnya dan baru saja akan membalas ketika dia diinterupsi oleh lelaki tua itu. Bajingan terkutuk, lebih baik kamu belajar dari gadis Gu, begitu kamu mencapai pangkat Kaisar Bela Diri seperti dia, aku tidak akan membatasi kebebasanmu, jika tidak, kamu tidak diizinkan meninggalkan perlindungan rumah keluarga Ye. Ye Nuo segera mengangkat kepalanya yang tertunduk ketika mendengar ini, matanya yang lebar dan berkaca-kaca menatap heran pada kakeknya. Kakek, apa yang baru saja kamu katakan? Pengawal Gu berada di pangkat Kaisar Bela Diri.
Kaisar bela diri, meskipun berada di peringkat ini tidak benar-benar dihitung sebagai pembudidaya puncak di tanah yang dibuang, dia sudah memiliki hak untuk memikul tanggung jawab pribadi, terutama karena Gurwoyun baru berusia 19 tahun. Kaisar bela diri berusia 19 tahun, konsep macam apa ini? Murong Yan dan Lu Shaochen sama-sama tercengang. Sejak awal mereka berdua menganggap Gurwoyun sebagai raja bela diri tingkat tinggi dan itu sudah mengejutkan mereka sepenuhnya. Namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa gadis ini akan menjadi kaisar bela diri yang begitu muda. Sebelum aku bertemu dengan keduanya, aku selalu menganggap diriku memiliki bakat luar biasa dan tidak ada seorang pun di kota Batu Hitam yang cocok untukku. Sekarang aku mengerti apa artinya menjadi katak di dasar sumur. Tuanku benar, jumlah jenius di dunia terlalu banyak untuk dihitung, hanya saja kita belum bertemu dengan mereka. Lu Shaochen tertawa getir, betapa lucunya, aku tidak pernah terlalu memikirkannya, berpikir bahwa bakatku sendiri cukup kuat. Sekarang aku akhirnya mengerti bahwa segala sesuatunya mungkin tampak sempurna, tetapi ada yang lebih baik akan selalu datang.